Salawat dan salam juga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, para sahabat, para pengikut, para zuriyatnya dan kita umatnya. Mudah-mudahan kita menimpa sahabat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jemaah sekalian, rahimakumullah, lembaran sudah dibagi ke ada 2 lembar ya teman, ada banyak yang kita bahas di tauhid melalui sifat 20. Dan boleh tidak lewat 20, sifat 20 boleh, satu sifat baik boleh. Yang tidak boleh itu kalau tidak melewati sifat Allah itu ada, awalnya mungkin lah Allah itu juga ada sifat wujud dan tidak boleh lebih, boleh lewat asma'nya Allah, nama-nama Allah boleh. Boleh lewat rububiyah, uluhiyah boleh. Yang penting kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kitab-kitab tauhid. Nah, yang anak ambil itu di halaman kedua itu ada referensi buku yang sudah ada baca. Di situ ada sifat buku ini, kalau ditunjang dengan hadis Nawawi sama itu rahasia Asmaul Husna Ibnu Arabi sama Asmaul Husna Imam Ghazali. Di situ ada Asmaul Husna, lebih dari Asmaul Husna, lebih dari 99. Kita cuma lewat sifat 20 dulu. Kalau ada bagian dari kita lewat keilmuan ada di kitab referensi bukunya, dari di rumah bukunya. Selain dari ilmu budaya dengan lewat YouTube, lewat Facebook boleh, tapi jangan sampai guru ini tauhid ini salah dari guru ini tak boleh ragu ada di hati. Karena kalau ada ragu di hati dia akan was-was. Kehilangan kewaspasan itulah kita tiada lain dengan memohon doa kepada Allah yang Maha Sempurna lewat guru kita juga, lewat berselawat, berzikir, was-was dalam hati akan hilang di diri kita. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala yang ke-10 sekarang sudah masuk hadis kita 10 bulan, setahun ada duduk di sini setiap bulan. Ditunjang dengan syariatnya ustaz yang lain ada ngisi, ilmu tajwidnya ustaz lain ada juga ngisi, ilmu fikihnya juga barangkali ada di sini, ilmu hadis. Jadi banyak kaya Islam itu di wawasan kita. Silakan kita pilih tempat yang mana. Sudah tahu, alhamdulillah. Kalau sudah tahu tinggal diamalkan istiqomah atau tidak. Seperti doa bangun tidur tadi, kadang lupa gitu. Tahu bangun di loncat isi kencing lahan lagi, lupa baca doa. Kalau kita tidak ada bimbingan Allah, selalulah bersyariat kita kepada Allah itu lewat doa itu berharap bahwa kita ini minta ditolong Allah. Itu juga pelajaran tauhid ini, intinya kehidupan kita yang diurus Allah ini minta pilih yang terbaik. Kita serahkan total kepada Allah yang Maha Hidup. Masuk sifat Allah yang ke-10 yaitu hayat. Yang pertama wujud, kita, roh, bako, mukhalal fatul hawadisi, yaqumu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat 10. Itu. Sekarang sudah masuk ke 10 hayat. Dalam bahasa Arab berarti hidup Allah itu, atau kehidupan. Sifat hayat berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Hidup. Hidupnya Allah kekal abadi dan memberikan kehidupan di hidup. Allah Subhanahu wa taala hidup bukan karena dihidupkan, melainkan hidup dengan kehendaknya sendiri, dengan kudrat iradatnya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Sempurna. Sifat hayat juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini tidak membutuhkan hal-hal yang menghidupkan, seperti hidupnya Allah nak makan, minum, tidur, istirahat. Dan aktivitas seperti makhluk ciptaannya kita yang lagi duduk ini, hidup manusia, hidup Allah Subhanahu wa taala kekal abadi tanpa mengalami kematian. Fir'aun katanya Tuhan tak pernah mati. Ada si
belakangan, mata jadi Tuhan. Hidupnya belakangan, cirinya matanya butuh sikor, dan tahu bentuknya mana, jelas hebat dahsyat itu. Terakhir kami semangat ini cuma Nabi Isa, mau pasukan Imam Mahdi. Kalau dia hidup belakangan, tak mungkin Tuhan. Itu. Jadi kehidupan Allah ini tidak perlu makan, minum, tidak perlu bersandar. Nah sekarang ini dalam kehidupan kita ini, sebelum lanjut ke bicaraan itu ada dalilnya Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdihi wa kafaa bihi bi dzunubi ibadihi khabir. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak pernah mati, dan bertasbihlah dengan memuji Allah, dan cukuplah Dia Allah Maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Allah sangat tahu dosa kita. Jadi kalau kita ada dosa, jangan sembarang cerita dengan Allah, tambah menjadi ayat cerita telah dengan Allah, kita solusi dengan Allah simpan. Karena Allah itu tidak ada seminggu dosa yang sudah terbaru. Aku ni mantan preman, bisa kan? Lagi ada wujud di hati kita. Ada saya cerita kan ketika buat sholat, kita belok zikir, belok majelis taklim. Dosa-dosa masalah itu tutup, jangan dibuka-buka lagi. Karena Allah sudah tutupnya, karena kita buka kembang-kembangan yang bodoh-bodoh banyak yang berilmu di sini ada dosa lagi gitu itu. Nanti kita terus usuk-usuk sholat, nikmat-nikmat sholat, nikmat-nikmat berzikir. Yang lalu itu wa akhiru, sesungguhnya Allah itu mengakhiri kehidupan manusia untuk diazab oleh Allah, didahulukan. Seandainya kita ini setiap berbuat maksiat dosa langsung Allah azab. Cakap Israel itu habis kehidupan di dunia ini, maka ditanggung ke Allah. Jadi dalam Al-Quran itu ditanggung ke Allah sampai sudah waktu ditentukan, baru dihisab. Kita yang lagi duduk ini merasa bisa kita pulang ibadah kita, merasa kita pulang dekat dengan Allah, merasa kita ada dosa. Silakan bermunajat masalah itu, minta ampun. Jangan ragu lagi, Allah itu Maha Pengampun. Dan kalau ini berulang harus minta ampun. Sampai kapan? Sampai kita malam jawaban dengan hadis itu. Sampai kita jenuh dengan apa yang kita minta. Allah itu Maha Pengampun. Tidak ada pemayakan sekolah darah khairan yara, pemayakan sekolah darah syarran yara. Tidak ada perbuatan yang benci. Kalau dilakukan terus-menerus, dia akan menjadi besar di sisi Allah. Amal kecil, uang apa? Bumi di pinggir jalan, tidak ada kecil di sisi Allah besar. Kalau terus-menerus masjid penduduk, malah tidak ada juga dosa yang kecil. Kalau dosa yang kecil kalau dilakukan terus-menerus, dan tidak ada juga dosa yang besar. Kalau kita meminta ampun kepada Allah, dia akan habis. Itu ampunan Allah. Kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu tidak sama dengan manusia. Dia tidak butuh tempat, tidak butuh untuk bernapas. Allah itu dialah yang menciptakan itu semua. Jadi Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak menyerupai atas ciptaannya, termasuk kita hidup ini. Ada yang maha hidup mengurus itu. Pertanyaannya, kita hidup dulu ini, kita makan, misalnya suka makanan atau minuman. Tidak, sekarang jantung itu hidup siapa yang menghidup ke? Dia mencerahlah menginjal itu, ginjal mencerahlah kaki kotak itu. Terus makan kita makan saring atau kotoran itu gawe siapa? Tiada lain bahwa gawe Allah yang maha satu. Itulah sifat Allah. Apa beda sifat? Sifat itu menunjukkan kelakuan Allah terhadap makhluknya. Kalau Asmaul Husna, asma itu sekedar nama. Maka di kitab tauhid itu Allah itu jangan kebagian nama, beda
kepanjangan juga nggak bisa pas lugu ada tahu itu ada cek kita yang normal kan habis lugu nah itu gawe siapa bukan gawe gitu gawe Allah yang maha hidup nah itu kita belajar tauhid sedikit-sedikit mengenal diri kita mengenal apa yang kita lihat Bapak Arafah nafsahu barang siapa mengenal dirinya maka dia akan kenal ada Tuhan yang itulah tauhid sedikit-sedikit apa kita lihat agar kita nak seminggu lagi lebaran haji itu akan kurban disunat yang berkurban dijingok disuruh datang napo atau setiap darah yang mengalir kita pasang di hati Nabi itu istighfar kepada Allah sallallahu alaihi wasallam itulah dosa yang berdasarkan apa tafsir ulama itu berdasarkan darah yang mengalir dipotong oleh kejanggalan itu yang kurban dosa itu mengalir berdasarkan apa kok darah yang menjijikan itu nah itulah gambaran dosa menjijikan ambis jorok itulah dosa-dosa diri kita nah kita tengok kambing sapi pas kurban kaget di dalam hati kita kalau baca pasangan kebesaran Allah bahwa sapi kambing yang motor adalah ciptaan Allah jadi zikir zikir kepada Allah Subhanahu wa taala nah jadi tak jadi dewek kambing tak berwarna dewek kambing makan rumput benar Pak tapi kok pas kita timbang kok jadi daging nah kita makan nasi benar makan cabai makannya sama jadinya daging nah saya pertanyaannya siapa yang jadinya kambing tak pernah ada makan itu seperti misalkan pempek apa tak pernah makan rumput itu lah kok jadinya daging siapa yang ngatur ini dan organ tubuhnya juga sama dengan kita makanya di hadis Nabi gaya Al-Quran kamu jinggolah ciptaan aku beserta dunia kepada kamu bahwa hewan itu tak jauh dari organ tubuh itu ada hatinya ada rohnya tidak cuma bedanya hewan itu tidak ada apa kita ada apa nah kita berakal inilah jangan sampai tidak masuk apa ngomongnya kasar itu jangan sampai kita hidup di muka bumi ini sama seperti kami tahu jadi itu makan rumput lama ada kalau kita jaga pun tahu bahwa kami sapi ini ciptaan Allah nangis itu kesedihan atau kami nangis itu sapi senang beda kalau yang kita juga di motong kambing di daerah di baru adat jadi suruh tekak itu pas makin pedang jadi ada tidak ada rela atas kematian sapi jadi zolim alhamdulillah kita diatur oleh agama tidak sejarah kipas Ismail dengan Nabi Ibrahim suruh perintah Allah untuk menyembelih anaknya Ismail mungkin tidak dapat dipotong ilmu tauhid yang bisu itu mengatakan tidak diisi kalau untuk potong Nabi Ismail izinillah biiznillah kalau dia putus tidak itu saat tertentu baru dia gebel pada saat diselamat Allah tunggu jatuh yang dari diselamat Allah kalau banyak masih itu nah itu tidak berlaku hukum dunia kalau orang letak ke kodir dia kalau jolo masih hidup hanya ini hidup kalau jolo meninggal tidak nak makan pela pola disuntik apalah semakan apalah ruangan sehebat apalah kalau waktu meninggal meninggal dan tunggu penyakit nanti bertauhid ini bahwa penyakit itu tidak bisa mematikan bukan sifat penyakit bukan sifat virus bukan sifat apa tubuh mobil itu sebab bayar secara syariat itu secara hakikat penentuan Allah meninggal itu habis batas waktu makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kita dari Allah dan kembali ke Allah ini dulu makanya pasal meninggal habis kontraknya di dunia ini nah itu tentang ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa pengurusan Allah terhadap diri kita ini dari kita lahir dari zaman azali zaman badan dan alam bangsa semuanya itu diurus oleh Allah kalau kita berpaham tauhid ini insyaallah kaget kita meninggalkan provokasi Tuhan insya Allah bisa menjawab Allah
kita jenguk ini kita bola mata indah itu sifat pasal Allah. Itu hidup dulu ini kalau bersama ayat Allah indah hidup dewi. Itu sedikit banyaknya tentang tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali itu dulu. Kalau ada yang nanti tanya ke boleh, nanti diskusi juga boleh. Kalau ada tambahan ilmu pernah belajar untuk menambah di jemaah ini boleh. Jelas tauhid ini, kalau di surat Asy-Syams itu ayat ke-8 fajar fujuraha wa taqwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi fa'al Allah ilham kita ada duduk 25 ini tidak lain-lain setiap orang anggapnya Allah yang turunkan, bukan karena gelombang suara ini yang hadirin sekalian tidak. Anda juga berpikir tentang kebesaran keesaan atau kenikmatan para jemaah juga tergantung Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa dia dapat kesesatan, apa dia dapat fujuraha wa taqwa, apa dia tambah bertakwa mengenal Allah ini. Apa ke sholat tambah khusyuk, tambah semangat, puasa tidak usah dirubah, sholat tidak usah dirubah, tambah sholat sunat berarti dia tauhid ini diterima oleh Allah. Cuma kalau dia bertauhid, tahu-tahu tak sholat, benar, zikir malas, baca Quran malas. Cuma kalau ngomong tauhid sedap ya, nah itu agamanya tergelincir. Maka dipesan bagi kita tauhid ini ada sifat kita pertama kita melihat al-hikam ini, belajar tauhid ini paling lemah, paling enak kalau sudah merasa di hati. Tapi kalau dah tambah baca Quran, dah tambah zikir, dah tambah selawat, dah tambah taat berdoa, tambah bantahan baik, nah itu ciri-ciri kita harus memperbaiki diri kita minimal didapat keamanan dengan akhirat, sedekah, selawat, zikir, apapun untuk tambah kita ke akhirat. Yang kedua taat kepada orang tua, benar. Terus itu menjaga makanan perlu kita, kita baca lagi yang haram jangan dilakukan lagi. Dan bagi sedekah ada nur di hati kita itu, nur Allah dan selanjutnya ayat itu. Sangat beruntunglah orang-orang menjaga hatinya, sangat rugilah orang-orang yang mengotori hatinya, karena berdasarkan lintasan hati dulu baru bisa melakukan lintasan hati. Dia kerjanya nak nyopet kawan, taruhlah dompet ke depan, jangan diterus belok lagi, jangan, untuk jangan diterus ke yang ilham ada di dalam diri kita itu jago, jangan sampai berpikir yang negatif. Begitu tu air bacanya begitu kawan itu nah mudi itulah misalnya itu jadi terlibat isu pada saudara kata dia si kalau dia bisa sudah istighfar itu ini misalnya ada tetap itu jalankan itu bertauhid. Kira-kira silakan kalau ada yang diskusikan, ditanyakan, ditambahkan boleh. Silakan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu Saudara, pagi ini membahas masalah sifat yang ke-10, sifat Allah Maha Hidup. Mari kita kalau ada yang bertanya dan kurang jelas kita bisa sama-sama. Kemudian Pak Ustadz Haji Mahir Malawi, mohon izin Pak di sini ada Pak, dan mungkin nanti bisa memberikan tambah dan sebagainya. Silakan Pak. Lanjut, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan masalah tauhid ini, ya mudah-mudahan kita akan menambahkan ilmu pengetahuan masalah tauhid. Kalau ada yang kurang jelas, silakan sini Pak, depan Pak.
Bapak Ibu silakan kalau yang mau ada yang bertanya. Kalau belum, saya mulai dulu bertanya dulu sembari Bapak Ibu nanti ada pertanyaan. Barangkali Pak Ustadz kita tahu bahwa sifat ke-10 ini Allah ini Maha Hidup dan dalam kesempurnaannya. Yang kami tanyakan Pak Ustadz bahwa Allah ini menguasai alam seisinya dan juga dan lain-lainnya. Saya menjadi tergelitik kadang-kadang menjadi renungan kita. Kembali lagi saudara kita yang dari Palestina, Pak. Orang Palestina itu mungkin tingkat ibadahnya, ketaatannya dan lain-lainnya mungkin lebih dekat dibandingkan Zionis Israel yang tidak mengenal Allah. Mungkin engkau yakin yang berbeda. Nah itu terjadi sampai pembantaian yang sekarang menjadi 36.000 sekian korban. Itu kira-kira bagaimana Allah, apakah itu sudah diciptakan kehendak Allah atau bagaimana ini? Jadi ngadu dengan siapa untuk keselamatan Palestina ini? Jadi itu saja Pak Ustadz, barangkali Pak Ustadz ada sedikit bisa menjelaskan kenapa orang-orang yang taat kepada Allah itu terjadi demikian. Apakah memang sudah kehendaknya? Apakah mungkin bagaimana? Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah, pertanyaan soal pembantaian serangan Zionis itu terhadap Palestina dan urusan negara, urusan agama, itu sudah kemanusiaan. Kalau secara umum, secara PBB tidak boleh untuk membantai mereka itu Tuhan juga sebenarnya. Nah itu terjadi memang sudah ditakdirkan Tuhan. Di Islam ini dalam Al-Quran, di hadis Islami, Palestina itu memang tanah yang Allah jadikan sebagai yang disebut secara dohir matok dengan kesian. Tapi secara dibalik itu mereka itu semua gembira, karena dikontan dia meninggal di situ langsung surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah iman benar dan keyakinan. Nah, kalau kita juga meninggal itu senyum kalau jangan mati. Mudahnya masih main. Kalau ditanya dari kapan kau datang ke bumi itu di dunia, tapi tidak boleh secara bunuh diri. Dia sudah tahu bahwa itu tempat yang Allah dan tentukan untuk berjihad di Palestina, dan itulah lomba uji itu perang dunia ketiga kalau terjadi itu pertama ya, itu ciri kiamat yang terakhirnya. Di Palestina itu sudah damai, tenang, tidak ada lagi, maka diulang sebagai Dajjal yang merusak. Sekarang ini masih anak buah Dajjal itu. Imam Mahdi, ulama-ulama 10 mulai ada sudah. Dajjal juga lah menyambut. Nah itu barangkali kita melihat itulah kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di sini menunggu bantuan dari pemerintah, dan urusan pemerintah negara besar. Dan dia juga sudah masuk tanggal berapa itu bulan kemarin, bulan ini lah sudah Palestina itu sudah dimasuk ke PBB. Jadi ada perlindungan negara, tapi makin banget kita juga nah ini dan ini juga. Jadi itulah kalau kita baca ke tauhid bahwa kudrat iradat Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kau melihat orang yang berjihad hanya baca Al-Qur'annya, tapi tidak ditunjuk ke Palestina berjihad yang Allah ridho itu, sesungguhnya mereka itu di sisi Allah tidak mati. Sesungguhnya mereka lah yang sebenarnya hidup di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena berjihad itu pahalanya tingkatan surganya paling tinggi. Nah kita sekarang belajar tauhid ini
kita tahan nanti beli. Nah, kalau kita ngajak berbuka saya bisa tunjuk saja kepada sinjuk. Jangan sampai di sana ribut, kita sesama muslimat di sini ribut juga. Yang tak setuju Malaysia ini boleh ribut. Bagi ada pendapat kalau kita haji ini tak terpakai orang Yahudi pesawat tak baca langkah. Tidak. Ada yang tak kita punya, mampu dunia ini mereka yang Rael itu dia tidak bisa membangun dunia itu dengan infrastruktur negara sendiri dan bisa. Indonesia untuk negara Cina, Cina untuk negara Indonesia, Jepang untuk negara Indonesia juga. Apa kebutuhan Jepang? Seperti macet, tidak macet sebanyak hidup. Bagi mobil motor ada buatan Indonesia, tidak katin, ya kan? Nah kita sebagai produk pembelinya ada timbal baliknya mereka yang ngalah bunuh ini psiko, dia udah ganti bersifat ketuhanan Allah ini. Lalu berbeda pendapat, dia usul perang angkat senjata, bunuh diri lah, membunuh, nak bantai, nak nembak, ya kan? Nah kalau kita di Indonesia ini diajarkan, kami mengajar usul pikir, perang pemikiran. Misalnya waktu salah, ya kalau tidak bagus, tidak usah dijawab, iya aku bagus lah, saya jawab bukti bahwa aku bisa. Itu dalam pemikir Indonesia. Tidak nanti ibaratnya kita nak ajarkan Nabi juga tak pernah. Kalau tidak sependapat ya sudah. Tidak. Kalau juga tidak sepaham sudah. Jangan sampai nak merusak mesin, nak merusak rumah, apalagi sampai membunuh. Itu tidak diajarkan di dalam Islam. Makanya berbuat-buat sekarang masuk Islam. Benar? Itu agak heran. Ketika mereka di negara luar itu kapan diteliti Islam itu berkembang makin besar di seluruh dunia. Tapi TV-TV yang luar negeri Eropa itu Islam, maka apa dengan Islam itu? Islam itu agama yang menyelamatkan, yang selamat dan menyelamatkan. Tidak akan membalas kezaliman dan kezaliman, ngejek, dan tidak ada 01, 02, nasai, buru tahu-tahu, baguslah kawan, tahu jadi ini dia jadi ini. Kita lagi dia ribut yang ganti hubungannya dengan dia itu lagi dia omongkan dengan kalimat sikap karena kita tak peduli. Kita pedulinya sekarang ini kita berdoa mudah-mudahan mereka yang meninggal dan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala, yang berzalimi itu cepat ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti cepat dan lambat. Yang dulu dan yang dulu yang tak mati hanya sikap yang Allah yang hayat, ya kan? Kalau kita perang di sana sekarang tak kita belum mati, kita mati juga
atau mungkin ada referensi dari Pak Ustadz kita, Pak Haji Muhammad Malawi, kalau misalnya tambahan dan lain sebagainya, mungkin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon izin kepada Pak Ustaz. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebelum saya memberikan penjelasan terhadap jawaban yang sudah disampaikan panjang lebar, saya baru saja menerima WA yaitu dari teman saya tentang haji. Jadi menurut kemenakan saya itu, Kolonel Edwin Gunawan, jamaah haji kloter embarkasi Palembang itu ditempatkan di satu hotel namanya, tidak bisa disebutkan, tapi daerah Jarwal. Saya waktu di Mekah banyak minat di Jarwal. Nah, ada Muhammad yang teman sekarang sudah kena gusur. Jadi paling jauh dari Masjidil Haram itu kira-kira ya 2 kilo lah kalau jalan kaki. Yang menjadi perhatian saya adalah embarkasi Palembang itu. Pertama kloter 7 itu KPH Rahmah, di sana ada Pak Bambang Maharjo dan ada Pak Tarmiji Satar. Kemudian kloter 8 itu kebetulan masih menggunakan kita juga, yaitu Dr. Fris, itu kepala dinas wisata provinsi. Jadi kloter 7, kloter 8, kloter 9 itu ada Pak Edi Susanto. Kloter 10 tidak ada, kloter 11 itulah menggunakan saya tadi. Jadi itu berita tentang jamaah haji kita. Saya bicara, maaf Pak Ustaz, barangkali kita memang berbeda disiplin ilmu. Saya tidak tahu dari usul Pak. Ya. Bukan di anak agama. Oh, jadi banyak bicara pengajian tentang tasawuf. Ya. Jadi beliau ini tasawuf. Kalau di IAIN itu fakultasnya usuluddin. Saya ini orang syariah Pak. Jadi saya banyak bicara disiplin dari bidang hukum. Dan saya beritahukan kami juga di Al-Rawdah, maaf ya sedikit ya, musola Al-Rawdah itu kami memilih Jumat pagi. Sebab kalau siang, kalau minggu pagi ini terlalu banyak saut-sautan Pak, ceramah galuh. Ya, jadi kami ambil Jumat pagi, kami ngaji kecil Pak. Artinya soal ibadah sehari-hari, mulai dari persoalan taharah dan sampai sekarang sudah hampir 1 tahun baru masuk soal sembahyang, soal sholat. Berkenaan dengan pertanyaan itu, Pak Muhajir, Masya Allah, Muhajir itu Pak. Ya. Berkenaan dengan pertanyaan itu, kalau kita jawab dari pandangan akidah, saya masih ingat sering dengar Kiai Jendol dia mengatakan Tuhan itu punya kuping. Ibu punya kuping tak? Punya. Wali punya kuping tak? Punya. Tapi kupingnya Tuhan berbeda dengan kupingnya makhluk. Nah, itu yang udah ngajar. Ya. Pemajaran itu saya ingat. Nah, jadi dari sisi akidah, persoalan Palestina dengan Israel ini ujian bagi umat Islam, terutama orang Palestina sendiri, sampai di mana ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terbayang Pak, apa namanya? Idris Masih. Mungkin terbayang. Tarmiji
tarmihim bihijaratin min sijil. Apa kalau itu Pak ayatnya? Dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala burung-burung ababil. Cuma nyampakkan batu-batu kecil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Batu-batu kecil dari neraka. Manakala batu ini kena wongnya itu ya habis macam dimakan ular. Ini Qurannya Pak. Itu bisa dibayangkan. Persoalannya sekarang, ngapa Tuhan yang ngirim itu baik? Iya ya. Oh itu yang kirim dulu, kami nyala 36.000 habis ini. Kirim baik. Model menghadapi Abraham. Tapi persoalannya, ketaatan kita sebagai umat Islam ini, khususnya Palestina, sama baik Pak, orang Arab, orang Palestina, segala sangat pengadil, sama baik ya. Namanya manusia juga. Akidah kita, ketaatan kita ini diuji terus. Kita bayangkan saja Pak Setio, dalam satu RT RW ini berapa kakaknya? Tapi berapa yang datang ke masjid untuk berjamaah subuh? Ketaatan kita masih diuji sampai di mana? Ini Pak, ini dari sisi akidah. Maaf Pak ya, ya. Yang tadi sudah cukup banyak. Ini kalau kita ini barangkali keimanan, akidah, ketaatan kita sama dengan masanya sahabat, barangkali keluar abangnya itu. Tapi ini Pak, dan ingat bahwa ya, kalau segolongan orang itu ada yang juga tidak taat, yang taat juga kadang kena. Wong Palestina itu saya katakan bukan agak yang taat, ada yang taat. Tapi kena tingkah pola sebagian orang, mereka juga mendapat kena juga imbasnya. Itu yang barangkali terbunuh dan segala macam. Ya. Dan sudah dikatakan tadi mereka yang terbunuh itu mereka adalah mati syahid, insyaallah asal ada dalam akidah mereka tentang keimanan yang kuat. Ya, secara politis saya tutup pertanyaan ini. Orang tidak mengakui Israel, yang ada itu Zionis. Mereka ingin kembali ke tanah Palestina, ya, akan mengusir orang-orang Palestina dari sana, ya. Dengan demikian lihatlah yang dibunuh itu siapa? Betina dengan budak kecil. Kalau betina lapis, budak kecil lapis, siapa yang mau meneruskan orang-orang generasi orang Palestina? Ini secara politis internasional. Maaf Pak, Minoto dikit ya. Pak Minoto ini orang sosial politik dia ngerti jadi betina itu dibunuh. Mudah-mudahan dengan demikian bisa meningkatkan rasa akidah kita lebih dalam, meningkatkan rasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, barangkali tanpa ada berhasil untuk kita semua Bapak Ibu sekalian, dan Pak Muhajir Hidayat insyaallah mudah-mudahan akan dapat meneruskan kembali. Dan Bapak Ibu kalau ada masih bertanya, masih ada waktu kurang lebih 5 atau 10 menit lagi, silakan kalau masih ada waktu. Kalau yang mau bertanya, oh Pak Samsuri jangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Ustaz, yang ingin ingin anda tanyakan masalah kejadian Ustaz. Orang ini baik dalam kita melihat lahirnya, orang ini baik, silanya amanah dan tapi orang yang ini jahat, zolim dengan orang-orang lain. Tapi yang berhasil orang yang zolim ini Ustaz. Padahal orang yang baik ini mahamkan didoakan oleh orang yang baik, diadukan. Tapi yang berhasil orang yang zolim ini. Nah, jadi dalam segi tasawuf ini cuma Ustaz itu. Apa ujian apa mana? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jadi kesuksesan seseorang itu termasuk itu ini. Kalau menurut agama tasawuf, orang yang sukses itu mereka yang sudah sampai ke surga. Sukses belum? Kita belum sampai, ini belum dikatakan sukses. Maka sukses itu ada yang mengatakan sholat tidak, punya mobil, punya rumah, acaknya kebutuhan dia itu ada walau. Oh iya, kedudukan, pangkat, jabatan itu tidak identik dengan kemuliaan dan keridhaan yang Allah, belum tentu. Jadi kesuksesan itu kalau kita jengok, tidak bijak bapak lagi ngomong, dialah sudah masuknya ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan di dunia ini patut. Jadi kita sekarang ini kalau nak melihat ukuran yang dicintai Allah, sekarang ini kita jengok yang dicintai Allah berarti dialah sudah sukses. Itu kalau menurut pandangan tauhid. Kita yang hadir ini dari sekian kakak banyak tadi, inilah orang-orang yang sukses. Jadi balik lagi kepada sedikit tadi Zionis, tadi tak usah ngawak dari Zionis lah. Ada provokator yang memang perusak, jadi kalau ngomong perusak. Jadi balik lagi cerita Nabi, mutilasi pembunuhan itu sudah ada di zaman Nabi. Kita balik ke ini supaya menjadi ikhtiar kita. Hindu yang memutilasi paman Nabi, yang memakan hati paman Nabi sekarang masuk surga. Saking besar rahmat dan kasih sayang ampunan Allah. Karena belum finish. Ada di sini katakan, kami akhirkan kehidupan kamu, lajulah. Bila ngomong di habis kursi, kamu hidup kamu ini 24 jam. Kamu nak misalnya nak hobi bermusik, lajulah. Kamu nak kemana ujung itu, lajulah terus. Tapi jangan lupa, kamu ada masa akhir hisab nanti. Setiap nafas turun naik, nanti kita tak terbayar. Itu hitungan kalau kita makin duit, boleh butuh lagi kan. Dan kalau hitungan Allah, setiap nafas turun itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Gantung berdetak di gawang kemana. Ya, kalau dia tidak mengingat Allah, tidak melakukan perintah Allah, maka kehidupan itu banyaklah sia-sia. Jadi seperti Umar bin Khattab, kalau kita nak tengok yang membunuh muslimin muslimat sebelum dia muslim, tahu-tahu jadi sahabat umuran di sebelah Nabi. Nah itulah contoh. Kok itu seolah Allah yang adil? Allah itulah yang paling adil. Desain Allah itulah yang paling adil. Jadi kita kehidupan ini wajahku beserta jiwa dan raga kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan syariat kehidupan kita di muka bumi ini. Kita akan kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi patokan kita selagi kita bertahan sholat di masjid, tapi subuh di rumah dan lepas dari sholat rumahku, kalau ada rezekinya kita dijadi ke Allah tanpa sholat qobliyah, dia ada zikir selawat, itulah orang-orang yang sukses. Itulah menurut ahli tauhid dan tasawuf. Selain yang itu dia belum tentu dikatakan sukses. Nah itu, karena kita sekolah duluan, kapan yang jadi nakal-nakal yang minggat-minggat. Nah itulah. Ada putra di roda Allah. Tetapi kita jangan terbudi lagi kita nak nakal, jangan. Dari 100 periode, 100 abad itu sikok Allah jadikan ada 99. Nak taubat ada baca dia sudah dibunuhnya lah. Tahu-tahu dia dapat apa? Allah Maha
balik lagi gitu. Ya coba-coba itu tahanlah semampu gitu berusaha dan tak bisa gitu dewek kan setiap manusia ni la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya untuk kita beribadah dan doa dan tiada daya upaya juga untuk kita menolak bala maksiat bencana seperti yang saudara-saudara kita diuji dan kita ini sebenarnya sudah diuji Indonesia. Mereka mengumpulkan kita harus 350 tahun, mereka baru 47 tahun. Habis kita 350 tahun dan kita tidak gerah, kita tidak tenang. Ini cuma ulama itu mengajari buat strategi pendidikan dengan apa satu akhirnya kita menang di akhir itu lain itu Nabi. Awalnya kita sudah merasa menang, ini pasti akhirnya akan menang. Itu juga Islam. Dikit banyak. Indonesia sekarang sudah mereka alhamdulillah tak kejajahan lagi itu oleh anak generasi tidak boleh bermain nak bunuh zaman. Kita aja berpikir dulu seandainya itu ada Zionis belum kata pun tak bisa nanti bunuh jahil kopinya ni habis juga kalau zaman kita tu Belanda lalu payah. Tak? Kalau sudah sifat macam itu sudah negara Amerika kan yang pengaruh domba memang ada itu bukan balik ke negara, balik ke adat istiadat, tapi memang sifat setan yang ada di dalam diri dia untuk merusak muka bumi ini. Siapa yang bisa dipengaruhinya, maka dia masuklah. Itulah di surah Yasin mengatakan jangan kamu berkawan dengan setan. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagi kamu. Apakah kamu tidak tahu sudah kuingatkan sebelum kita masuk ke dunia ini zaman azali dulu. Di ayat Al-Quran itu ada dilupakan syaitan gitu ada tulisnya syaitan itu. Nah, maka kamu jangan berkawan dengan orang-orang yang membanggakan syaitan termasuk syirik ini. Jadi kita jaga hati kita. Kalau hati kita jaga pikiran kita dan sifat-sifat negatif, insya Allah kaki tangan ini tidak bergerak dan zalim berbuat lain dan banyak-banyak minta ampun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di akhir hayat itu kita juga tahu dan alhamdulillah bangsa Indonesia ini sudah merdeka. Jangan sampai juga gambaran tidak boleh sholat di Palestina lagi, berebut nak sholat di sana. Indonesia masjid dekat larang, beda di zaman PKI dulu sholat subuh di bantai malah dah kalah sholat. Itu dapat giliran tak boleh lagi mulai tak lontar. Nak kamu giliran dah sudah disediakan lah tak kalah Allah. Tapi kita tetap selalu berdoa ke saudara-saudara kita, berpikirlah selalu berdoa ke, berpikirlah positif, berpikirlah selalu membantu baik yang paling kecil jadilah. Apa yang bisa berbuat yang paling kecil diam, diam mendoakan dalam hati sudah jadilah. Iman yang paling sebentar hanya menurut kita tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita saling mencaci maki satu dengan yang lain. Kalau ada tambahan pun. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dalam mendengarkan bersama-sama. Waktu jualah yang membatasi kita, oleh karena itu barangkali kegiatan tausiah pagi ini kita tutup dan juga terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan materinya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan ridho Allah dan syafaat dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Juga kalau Anda masih tidak akan teruskan lagi, silakan untuk dengan doa. Terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan majelis taklim kita tausiah Allah menjadi kubur dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ada keinginan, pasti ada cita-cita. Mudah-mudahan Allah, Engkau yang Maha mendengar, Maha mengabulkan doa. Waktu yang tepat Engkau yang lebih tahu, karena Engkaulah milik Engkaulah jiwa dan raga kami ini. Semoga kita panjang umur, sehat selalu, lapar rezeki, cukup pahala lebar, rumah tangga kita sakinah, ketenangan, mawaddah, warahmah, dan hasil kita sejuk. Setiap memandang wajah Allah, agar kita masuk di situ. Mulai kita lah surah yang ke-10, surah 12 kita akan masuk ke sifat-sifat Allah yang akan lebih dalam lagi. Kita berdoa kepada Allah yang Maha Menatap dan mengabulkan doa. Auzubillahi minasyaitonir